Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Hal ini seiring dengan upaya Prabowo yang mendorong kerjasama dan dialog pada masa kepemimpinannya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan mengakhiri perang di berbagai wilayah. Pernyataan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam forum di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura. Prabowo menganggap kolaborasi merupakan syarat tunggal untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dunia. Prabowo pun memastikan Indonesia berkomitmen kuat mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan menjalin dialog untuk mencapai kepentingan bersama. Prabowo juga menekankan bila dimintai bantuan oleh PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, Indonesia siap untuk menerjunkannya langsung ke Gaza. Demikian juga tenaga medis untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. Pemirsa, kita ke informasi terpopuler selanjutnya. Hati-hati jika Anda mencoba mencari pinjaman ya pemirsa. Pasalnya kabar mengejutkan muncul dari keluarga mendiang Magono alias Gogon yang merupakan pelawak legendaris Indonesia yang tutup usia pada 2018. Keluarga Gogon kini terpaksa menjual rumah mewah senilai 3,5 miliar rupiah yang diwarisi oleh Gogon lantaran hutang rentenir. Menurut pernyataan Nova yang merupakan putra Gogon, rumah tersebut sejatinya hendak dijadikan kos-kosan. Namun setelah melewati berbagai pertimbangan, maka Gogon memutuskan untuk menyulap hunian itu menjadi hotel murah dengan tarif Rp150.000 hingga Rp200.000 per malamnya. Saat Gogon mengurus siup dan hal lain terkait dengan legalitas usaha, Gogon justru meninggal dunia. Kini Nova masih berupaya untuk menjual rumah tersebut lantaran beratnya biaya perawatan rumah dan adanya beban hutang yang diwariskan Gogon ke keluarganya. Hutang dari rentenir diakui memberatkan karena bunganya melebihi bank. Pihaknya hanya meminjam Rp1 miliar, namun kini total tagihan disebut justru sudah menjadi Rp2 miliar lebih. Pemirsa, informasi selanjutnya masih dari dalam negeri, di mana pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya angkat bicara terkait dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan haram bagi umat Islam untuk mengucapkan salam lintas agama berdimensi doa agama lain. Seperti yang diketahui, fatwa ini merupakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 7 pada 28 hingga 31 Mei 2023. Pengurus besar Nahdlatul Ulama pun telah merespons fatwa tersebut dengan menyatakan NU belum pernah melakukan kajian mendalam membahas secara intens ihwal salam lintas agama yang dinilai haram dan bukan bagian toleransi oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI. Karena belum adanya kajian mendalam, Khatib PBNU Ahmad Said Asrori menegaskan belum memberikan mandat atau tugas kepada siapapun di pengurus NU untuk menyampaikan pandangannya terkait hukum menyampaikan salam lintas agama sebagaimana fatwa MUI. Ia mengakui sebetulnya selain dari hasil Ijtima Ulama, salam lintas agama juga pernah dilaksanakan pengurus wilayah NU Provinsi Jawa Timur. Kajian tersebut dilakukan melalui forum Batsul Masail PWNU Jawa Timur pada 2019 silam. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler dari mancanegara, di mana pemerintah China menyatakan akan menghancurkan sampai berkeping-keping siapa saja yang berani memisahkan Taiwan dari China, termasuk salah satunya Amerika Serikat. Pernyataan ini dilontarkan oleh Menteri Pertahanan China Dong Jun dalam acara di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 Singapura.
Dong Jun menganggap Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan saat ini secara bertahap telah melakukan separatisme dan bertekad menghapus identitas bangsa China di daerah pulau itu. Pernyataan Dong keluar setelah ia sempat bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin selama lebih dari 1 jam di sela-sela forum tersebut. Pemerintahan Presiden Joe Biden dan Xi Jinping telah meningkatkan komunikasi untuk meredakan perselisihan antara kedua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir.